Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Sahibul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga orang-orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati sifat untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya Allah ya Sifat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa syurat wa ahli baiti wa sayyidina Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa an usuli maghfirah wa kullu sadatina al-magharija tubna khususan Habib Abdullah bin Marsad wa Hasan bin Abdullah bin Marsad wa Salim bin Abdullah bin Marsad Ja'far bin Ahmad al-Idris al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Altas Habib sayyidina Ba'd wa sayyidina Fakhrul Wujud Bakar bin Salih dan Habib Abdullah bin Abdul Haddad sahib Ratib fi hadal kitab wa usulihim wa furima kullu ali zambalul furat wa litarim wa lahu sahibul inat anna Allah yaghfiru dhurriyyati fil jannah barakat maslarihim anwarihim wa alumihim manafatin fid din wa dunya wal akhirat. Allah yaftah alihi wa lana fil arifin wa fid din wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bi jahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kenapa? Suratul Fatihah. Khairul alaihim warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lam dan ketahuilah annal muraqabata, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah adalah termasuk min asrafil magamat, termasuk magam yang paling mulia, wa arfa'il manazil, dan tempat yang paling tinggi, wa a'la darajat, dan derajat yang paling atas, wahia al magamul ihsan, ya, yaitu magam ihsan, al masyaru ilaihi, yang diisyaratkan bigaulihi, dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, bahwa engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Wa kullu ahadin minal mu'minin,
dan tiap-tiap orang dari kaum mukmin yu'minu beriman bi annallaha bahwasanya Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada samar kepadanya ya sesuatu fil ardi di muka bumi wala fis sama, dan tidak pula samar di langit. Wa ya'lamu, dan mengetahui annallaha ma'ahu, bahwasanya Allah bersama ia, aina makana, di mana saja ia berada. La yakhfa alaihi, tidak ada samar kepada Allah syai'un, sesuatu pun ya min harakatihi, semua gerak-gerik kamu hambanya ya, wasakanatihi, dan diamnya ya. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad meneruskan yang mengatakan wa'lam, dan ketahuilah annal muraqabah, sesungguhnya ya mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk maqam atau kedudukan yang paling mulia, wa arfa derajat ya, dan juga tempat yang paling tinggi, wa alat derajat, dan derajat yang paling atas ya. Jadi kita diajarkan dari awal kita harus niat setiap beramal, setiap ingin beramal niat kita diperintahkan untuk luruskan. Ini ajaran beliau ya. Nah kemudian ya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah ya, ini ada derajat atau magom yang paling tinggi, yaitu derajat yang namanya al-ihsan ya. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tara. Orang kalau dia ibadahnya sudah bagus, sudah sampai derajat ihsan ya, dia kalau ibadah itu seakan-akan melihat Allah ya. Kayak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau itu kalau ibadah itu menjadikan seakan-akan Allah itu ada di hadapannya ya. Jadi sahabat-sahabat itu kalau sholat udah sedikit pun nggak bergerak, sedikit pun udah ya, sebab seakan-akan udah melihat Allah. Fa'il lam takun tarah, maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, kita harus meyakini bahwa Allah itu pasti melihat kita ya, pasti Allah melihat kita. Nah kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, insya Allah ibadah kita itu bisa khusyuk ya, ibadah kita itu bisa baik ya. Sebab kenapa? Dia merasa dilihat ya, nggak lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ahadin minal mu'minin, dan tiap-tiap orang ya dari kaum mukmin, mereka beriman bi annallaha ta'ala la yakhfa ya. Kita harus beriman dan harus meyakini ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un, tidak samar ya kepadanya sesuatu. Allah itu nggak ada samar dalam istilah pandangan Allah melihat kita, itu nggak ada samar ya. Fil ardi, baik di bumi maupun di langit. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina makana ya, dan mengetahui bahasanya Allah bersama ia. Aina makana la yakhfa alaihi, tidak ada samar ya kepada Allah atas sesuatu min harakatika ya, dari gerak-gerik kita, dari diamnya kita, ini nggak lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita harus meyakini seperti itu ya. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda apa? Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada ya. Wattabi sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek kamu dengan ya kebaikan, dengan perbuatan baik. Sebab dengan perbuatan baik kejelekan kita tamhuha ya, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah itu ya, jadi di mana kita berada dalam situasi seperti apapun, kita diperintahkan untuk takut kepada Allah. Sebab nggak ada ya pada zatnya Allah itu la yakhfa alaihi syai'un, yang nggak ada yang samar di atas sesuatu, baik gerak-gerik kita maupun diamnya kita itu nggak terlepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala.
walakin sya'nu fi dawami hadzal mashhad wa husulil thamaratihi allati awwaluha alla ya'mala fiha bainahu wa bainallahi amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin. Akan tetapi ya, keadaan seperti itu ya, fi dawami hadhil mashhad, berada pada ya orang yang terus-menerus istiqomah, dawam ya, dalam kesaksiannya, wa husuli samaratihi ya, dan menghasilkan buah daripada itu, allati awwaluha alla ya'mala fiha bainahu wa bainallah amalan yastahyi ayyarahu alaih. Ya, jadi kita bisa seperti itu ya, nggak lepas dari pandangan Allah, dan kita yakin kalau ibadah kita seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak melihat, kita yakin Allah itu melihat kita. Nah, kalau kita sudah seperti itu ya, biasanya adalah orang-orang yang dawam, orang-orang yang istiqomah di dalam kesaksiannya, wa husuli asamaratihi ya, dan menghasilkan daripada buahnya, daripada ketaatannya dia kepada Allah, allati awwaluha ya, yang permulaannya alla ya'mala fiha ya, orang itu tidak melakukan ya, tidak melakukan bainahu wa bainallah ya, sesuatu antara hubungannya orang tersebut kepada Allah. Wa amalan yastahi ayyarahu alaih, sesuatu perbuatan yang merasa malu ya bila kelihatan amalnya itu ya. Jadi kalau orang udah tingkatannya seperti ini ya, orang itu nggak pernah melakukan amal soleh itu yang ya dilihat sama orang, dia nggak mau ya, dia nggak mau dilihat amal solehnya, perbuatan baiknya itu dilihat sama orang ya. Nah, dia malu tuh kalau dilihat ya. Ini termasuk orang-orang rajulun salihin minas salihin ya, dari golongan orang-orang soleh. Kalau kita kan nggak ya, amal kebaikan, perbuatan baik kita kepengennya dilihat sama orang. Tapi ketika kita maksiat, melakukan maksiat kepada Allah, kepengennya orang kagak ada yang tahu. Kita nih model kita ya, kepengennya amal kita dilihat orang, ketaatan kita ya, kepengennya orang pada tahu semua. Tapi di saat kita melakukan maksiat, justru kita sembunyi-sembunyi ya. Nah, kita diperintahkan yang begini, hal begini harus malu kita. Nah, orang-orang soleh ya, orang-orang yang Masya Allah, mereka justru amal soleh, amal kebaikannya, orang tuh kalau bisa nggak ada yang tahu ya. Orang diem aja saja, diri kita lihatnya biasa, tapi setiap malam beliau ibadah kepada Allah. Orang nggak tahu biasanya, padahal setiap hari beliau sedekah, orang nggak ada yang tahu ya. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin ya, nggak ada yang tahu. Puluhan tahun beliau setiap malam habis tahajud keliling kampung tuh ya, tiap orang miskin dikasih duit depan pintunya, dikasih duit depan pintunya. Puluhan tahun orang kagak ada yang tahu siapa yang ngasih duit tiap malam ya. Ketahuan nih kapan? Di saat sudah meninggal dunia. Nah, itu orang-orang yang begitu ya, yang amal kebaikannya orang kagak ada yang tahu ya. Beda dengan kita, kita amal kebaikan kepengen orang pada tahu, giran kita maksiat orang nggak ada yang tahu. Pengen kita kan gitu kalau kita ya. Tapi kalau udah tingkatannya seperti ini ya, ayyarahu alaihi rajulun minas salihin ya, dari golongan orang-orang. Wa hadza azizun, dan hal ini adalah langka orang begitu dah ya. Amal soleh kebaikannya orang pada nggak tahu sementeng dalam ya. Justru ya, tahunya kebaikan orang itu terserah ketika meninggal dunia. Masya Allah, almarhum udah meninggal, waduh masih hidup, Masya Allah, kita sering dibagi ini, sedikit sering kasih ini, orang nggak ada yang tahu tuh ya. Ketahuannya pas meninggal, orang pada takziah, pada cerita tentang kebaikannya, baru orang pada ngeh bahwa orang ini ahli sedekah ya. Nah, ini luar biasa, orang nggak ada yang tahu. Ini langka orang yang begini ya, udah mulai langka. Wa hadza azizun ya, langka. Wa ma wara'ahu, dan yang lainnya a'azzu minhu, lebih langka pula
ila ayyasirul abdu fi akhiril amr. Ya, lebih langka pula daripadanya ayyasirul abdu, sampai jadi seorang hamba fi akhiril amr, pada akhir perkaranya apa? Mustaghriqan billah, orang itu tenggelam ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya, dia sampai tenggelam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sampai tenggelam saking enaknya ya mengingat kepada Allah. Fanian ya, dan fana ya dari apa? Siwahu, yang selain Allah, qad ghaba anil khalqi. Ya, sesungguhnya hilangnya ia dari makhluk bisuhudil haqqi, dengan melihat Allah yang hak, wal tahaqqu bi maqdi sidqin, dan wahatako, dan bergabungnya ia bimak'adi sidikin, di tempat yang disenangi, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang berkuasa. Ya, nah jadi ya tingkatan yang kedua, orang yang tenggelam ya dengan mengingat Allah. Dalam kitab Imriti itu dikatakan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwi. Ya, ternyata memang benar ada orang kalau hatinya sudah menyatu dengan kalimat la ilaha illallah, itu udah asik udah. Ya, udah asik dia. Ya, dia udah fana. Ya, dia nggak mikirin kiri kanan depan belakangnya dia. Dia nggak mikirin sebelahnya dia siapa, enggak. Ya, udah asik mengingat kepada Allah. Ya, diumpamakan oleh pengarang kitab Nahwu itu ya seperti orang yang duduk di kedai minuman-minuman keras. Ya, dia minum, dia mabok, diiringi dengan lagu Oma, enak gak? Orang mabok ya diringin sama gitar, nyanyi Oma, asik gak? Wah, luar biasa, udah gak ingat kiri kanan udah. Begitu juga orang yang sudah mustaghriqan billah, orang yang sudah saking asiknya ingat kepada Allah, dia gak pikirin tuh kiri kanan. Orang mau ngomong apa masa bodoh. Ya, orang mau celak-celak dia masa bodoh udah. Ya, nah kalau kita bilang ya kayak orang-orang majdub, kayak Abdul Sehon. Ya, pernah yang lihat di sholat? Ya, orang-orang majdub seperti itu, yang kelakuannya itu khariqulada, di luar akal kita. Ya, ini udah apa ya? Tingkatannya itu udah asik sama Allah udah. Ya, udah asik, enak, ingat kepada Allah. Dia nggak pikirin tuh orang mau kata apa, kayak mobilnya coret-coret, dia nggak ada, bodoh amat, nggak ada urusan dunia. Udah saking nikmatnya dekat dengan Allah. Nah, ini yang enggak dulu Habib Ali bin Hasan Haddad tuh pernah cerita mana. Dulu ada subhat, kata dia. Ini Habib, dia kalau jalan dari pasar Minggu kebun binatang, muter tuh Haddad bangsanya. Ya, biasa kayak pemulung. Jadi itu betul aqua, bawa karung. Orang nggak ada yang tahu bahwa dia itu wali min auliaillah katanya. Ya, nyeker. Ya, itu kalau pas satu saat itu ada di kebun binatang itu ada warung es kelapa. Ibu-ibu yang dagang, warungnya sepi banget. Ya, nah Habib ini kesian. Dia minta, deh Bu, boleh minta air segelas esnya. Dikasih ibunya lagi. Ya, dikasih. Dia minum, Bu, nanti 10 menit lagi rame warung ibu. Tenang aja katanya. Ya, jalan aja udah. Nggak bayar. Ya, nggak, akhirnya ibunya ngeliatin aja. Sampai orang ngomong begitu. Nggak lama itu Habib hilang, jalan, nggak kelihatan lagi sama ibu itu. Bener, 10 menit lagi orang pada berhenti di situ minum apa semua. Ya, nah itu Al-Haddad bangsanya. Ya, nah di jalan itu udah pasar Minggu keliling terus kebun binatang, muter-muter situ aja. Ya, di sini juga ada lagi nih. Di mana? Pondokopi agak sono dikit. Itu juga ada. Ya, kalau itu sama juga tuh, cuma majlubnya kurang. Ya, cuma masya Allah. Dulu ada ustadz datang ke situ. Ustadz, Habib, saya pengen lihat diri saya, ya kayak apa sih?
tuh lo ngaca di kaca gitu. Ya, pas tuh Ustadz ngaca di kacanya belatung mulu nih. Kaget dia. Tuh, lo jeleknya kayak begitu tuh hati lo katanya. Ya, orang-orang begitu Masya Allah tuh. Ya, orang-orang yang sudah dekatnya kepada Allah, ya, dia nggak mikirin apa, orang mau ngomong apa kayak bodo amat tuh dia. Dia nggak peduli. Yang penting dia nggak pernah ganggu orang, hidupnya dia udah asik sama Allah. Ya, orang mau kata apa, nah ini yang lebih langka lagi katanya, lebih langka lagi. Ya, kalau kita bilang ya orang-orang majdub dah, kayak Habib Sehot, itu orang-orang langka tuh. Sampai yang di Surabaya, yang buka baju ngerokok di mimbar, segap, yang mau segap tuh kan di luar. Kalau gitu Habib lu ngerokok di mimbar, nggak pakai baju, kan pikiran kita orang normal nih, Allah. Ya, nah orang-orang begitu nggak peduli udah, orang mau ngomong apa kayak pokoknya. Udah enak udah sama Allah. Ya. Nah, doanya orang-orang seperti itu mustajab. Tapi jangan sekali-sekali kita minta doa sama orang begitu. Kalau dia berdoa, aminin boleh. Tapi jangan kita minta doa. Ya, kalau orang-orang seperti itu. Wa alaika, dan mestinya kamu ya akhi, ya wahai saudaraku, ya, bi islahi sariratika, dengan ya memperbaiki hatimu. Ya, bi islahi sariratika, dengan memperbaiki hatimu. Hatta tasira khairan, ya, sehingga ya hatimu ya jadi lebih baik. Min ala niyati salihah, daripada badan lahir yang soleh. Ya, jadi sariratika itu hati. Ya, sehingga hati kita tuh harus lebih baik daripada anggota badan kita. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna sarirati, karena sesungguhnya hati, ya sarirata maudhi'un nazril haq, ya, sesungguhnya hati adalah tempat Allah memandang. Ya, Allah kalau memandang hambanya itu nggak ngeliat pakaiannya, nggak ngeliat kegantengannya itu orang, kecantikannya itu orang, tapi yang dilihat hati. Ya, jadi tempat hati itu tempat lihatnya Allah ke situ. Wa ala niyati man ma'u nazril haqqi, dan badan lahir, ya, badan lahir kita tempat keinginan melihatnya makhluk. Ya, tempat keinginan makhluk. Kalau kita kan ngeliat teman kita ngeliat gantengnya, rapinya dia, ya, yang kalau kita lihat sama-sama makhluknya Allah. Tapi Allah kalau memandang makhluknya, yang dilihat hati. Nah, ya, kita lihat, kalau kita ngeliat orang itu jangan lihat pakaiannya, penampilannya dia, tapi lihat hati. Ya, lihat hatinya. Kalau hatinya baik, udah pasti jawarih, anggota badannya itu pasti baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, udah pasti semua anggotanya nggak baik. Ya, nah, lihat hatinya. Nah, gimana kita bisa melihat hati? Kita nggak bisa ukuran kita. Ya, nah, tapi kita ya bisa melihat daripada akhlaknya, kelakuannya baik. Ya, kelakuannya baik. Ibadahnya, kita lihat ibadahnya. Ya, akhlaknya bagus. Wadzalika li'anna sarirata maudhi'un nadril haqq wa alaniyata matmahu nadril halqi wa ma dzakarallahu ta'ala, ya, nah, menuturkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sirra wal alan, ya, batin dan lahir, fi kitabhi, di dalam kitabnya, illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala bada'a bi dzikri sir, memulainya dengan, ya, menuturnya, ya, dengan zikir, ya, menuturnya dengan baik. Wa kana min du'aihi, ya, dan ada di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah sarirati, batinku, khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada lahirku. Ya, nah doanya Nabi nih, ya Allah, jadikanlah hatiku lebih baik daripada, ya, anggota badanku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikanlah lahirku yang soleh. Ya, wa mata saluhati sariratu,
dan kapan-kapan ya solihatis sarirati, baik batin itu, saluhatil alaniyah, maka soleh pula lahirnya. Ya, jadi kapan saya hati kita itu baik, saluhatil alaniyah, maka ya baik pula ya zahir kita. Ya, la muhalata, dan pasti fa inna zahiran, karena sesungguhnya badan lahir abadan selamanya, yakunu tabi'an lil batin, ya akan mengikuti kepada batin, salahan wa fasadan, ya batin kita baik, wa fasadan, dan buruknya. Ya, jadi tergantung hati. Hati kita baik, lahir kita bagus. Batin kita jelek, ya zahir kita pun juga akan jelek. Ya, ini hati, ya patokannya hati. Ya, makanya kita diperintahkan paling tidak itu banyakin zikrullah, zikir kepada Allah. Ya, yang namanya setiap orang kalau melakukan perbuatan dosa, ya yang hati kita tadinya bersih, nanti ada noktatus sauda, ada bintik-bintik hitam ya atas perbuatan jelek kita, dosa kita. Nah, kalau kita sering melakukan perbuatan dosa, bintik hitam ini semakin banyak menutupin hati kita yang bersih. Salah satu jalan untuk membersihkan hati kita yang banyak bintik hitam, yaitu dengan banyak kita zikrullah, zikir kepada Allah. Salah satunya ulama salafun saleh mengajarkan perbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zikiran yang tidak punya titik. Ada ke titiknya di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nggak ada titiknya. Ya, ini dipakai oleh ulama-ulama tasawuf untuk mengamplas bintik hitam kita yang ada di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap 10 kali tambahin Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Banyakin zikir itu. Ya, orang kalau zikir banyak, zikir itu terlalu banyak, nanti dia bagian dada kita panas. Makanya ketika habis zikir nggak boleh langsung minum. Tunggu istirahat 10 menit baru kita minum. Ya, sama aja mobil kita pakai radiator panas nanti buka. Ya, bagaimana kira-kira? Ya, tunggu adem dulu baru kita minumin. Ya. Nah, itu diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf seperti itu. Ya, baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau hati kita sudah mulai baik, bagaimana kita bisa tahu orang itu gampang nangis? Orang kalau hatinya sudah baik, sudah bagus, orang itu gampang nangis. Sebab kan kata Sayyidina Ali, ya, rikun golbu, hatinya itu akan tipis. Ya, kalau hatinya udah tipis, orang itu gampang nangis. Nggak boleh dengar nama Rasulullah disebut nangis. Ya, nggak boleh ngedengar saudara kita kena musibah nangis. Ya, nah itu selalu begitu. Ya, ketika dia ingat perbuatan dosanya orang tua nangis, nggak berhenti-berhenti. Ya, selalu nangis. Nah, ini tanda hati kita sudah semakin tipis, semakin bersih. Ya, ini enggak kita berbuat dosa, ngelawan orang tua, nggak ada nangis-nangisnya. Ya, padahal tiap malam dia berdoa, mau nangis susah banget. Ya, nah ini bintik hitamnya terlalu banyak. Ya, udah banyak zikir, ya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ya, fa inna zahir abadan yakunu tabi'an lil batin min salahan wa fasadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, mudghatan, ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila baik, ya, saluha biha, maka baik pula lainnya. Ya, sairul jasad, seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan apabila ya mudghah itu rusak, ya segumpal tadi itu rusak, fasada, maka rusak pula sairul jasad, seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalbu. Ya, apa itu mudghah di situ? Adalah hati.
Ya, nah jadi setiap dia tubuh manusia itu pasti ada mudghah. Ya, kalau mudghahnya bagus, ya soluha biha sairul jasad. Semua anggota badan kita akan bagus. Ija fasadat, kalau tadi mudghahnya itu jelek, rusak, ya fasada sairul jasad. Ya, maka rusak pula seluruh jasad kita. Ala wahya al-qalbu, yaitu hati. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man idda'a, bahwasanya orang yang mengaku anna lahu sariratan, bahwa ia mempunyai hati atau batin yang baik, ya, sariratan amiratan, wa kana qad kharraba ala niyatahu bitarki ta'at. Ya, nah jadi ada orang yang mengaku mempunyai hati yang baik, ya, batin yang bagus, ya, dan ada sesungguhnya telah merusak alaniyah, ya, badan lahirnya dengan apa? Bitarki ta'at. Dia mengaku bagus hatinya, tapi apa? Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah yang lahir, ya, yang zahir tadi. Wa huwa mudda'in kadzab. Ya, orang yang macam seperti ini, ya, ini orang yang berdusta, orang bohong, ya. Ya udah ngaku baik, ngaku hatinya baik dan lain sebagainya. Kita lihat, ya, zohor, ya, dia masih main catur, ya, sampai azan asar masih duduk juga gitu, nggak pindah-pindah, ya, ngakunya baik, ngakunya hatinya bagus, ya. Nah orang begini, ya, kadzab, bohong, ya. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi, ya, dan siapa yang bersungguh-sungguh fi islahi alaniyatihi, di dalam memperbaiki badan lahirnya, bitahsinin, ya, dengan memperindah, ya, memperindah zihi wa hi'atihi, ya, pakaiannya, ya, dan juga bentuknya, wa taqwimi lisani, dan meluruskan lidahnya, wa wazni, ya, dan juga menimbang harakatihi, gerak-geriknya, fi qu'udihi, ya, pada waktu duduknya, wa qiyamihi, dan waktu berdirinya, wa mas'ihi, dan waktu berjalannya, wa taraka batinah, serta ia meninggalkan batinnya, mashhunan, ya, terjembur, ya, tercampur aduk dengan bi khaba'ithil akhlak. Ya, kemudian dia meninggalkan, ya, batin yang bercampur aduk dengan akhlak yang jelek. Waradha'il ittiba', ya, dan watak-watak yang hina. Fahuwa min ahli tasannu', ya, maka orang itu termasuk orang-orang yang pura-pura. Wariya, dan riya, mu'ridina anil maula, yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedua nih, ya, nah orang yang bersungguh-sungguh dia memperbaiki, ya, badan lahirnya, ya, anggota badannya diperbaiki dengan apa? Ya, dengan bagusin pakaiannya, kemana-mana pakai baju koko, sarungan, waihatihi, ya, dan juga dia memperbaiki bentuknya, ya, dia rapi, deh pakaiannya rapi semua. Wa taqwi lisanihi, yang tadinya ngomongnya kasar, dilembut-lembutin, ya, disopan-sopanin ngomongnya. Wa wazni harakatihi, dan dia menimbang-nimbang gerak-geriknya dia, fi qu'udihi, dalam keadaan duduk, berdiri, dan jalannya. Wa tarki batinah, ya, serta dia meninggalkan, ya, batin, ya, wa tarkil batin, dan meninggalkan, ya, hati yang bercampur aduk dengan akhlak yang buruk. Dia benerin zahirnya doang. Tadinya pakaiannya gembel, robek-robek, rapi kayak baju koko. Yang dirapiin yang zahir nih. Tapi hatinya nggak diobatin, hatinya nggak diperbaikin. Ya, dia nggak pikirin hatinya bercampur dengan akhlak yang nggak baik. Waradha'il ittiba', ya, dan watak yang hina, ya, dia nggak perbaikin. Fahuwa min ahli tasannu', orang semacam ini termasuk orang yang pura-pura doang. Ya, ada orang yang pura-pura, banyak gak yang begitu? Banyak. Wah, ya, pakai pakaian rapi, ya, belagak ke musola ngaji, ya, tapi hatinya busuk.
Ya, hatinya macam-macam. Di luar musola difitnahin tuh. Difitnahin orang-orang yang ngaji. Ya, difitnahin gurunya. Macam-macam. Ya, nah, tapi pakaiannya, penampilannya Masya Allah. Ya, nah dia nggak benerin hatinya, ya, yang telah bercampur dengan akhlak yang buruk. Ya, nah ini termasuk min ahli tasannu, orang yang pura-pura doang. Waria, ya, dan diria, ya, kepengen dibilang, anak-anak pada ngaji, gue ngaji. Ya, belaga-belaga aja, ya, biar disebut orang baik, anak musola, ya. Nah, padahal kelakuannya Masya Allah. Ya, waria al-mu'aridina anil maula, ya, dan diria yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka ya akhi, maka hati-hatilah engkau, antastura syai'an, ya, dan hati-hatilah engkau wahai saudaraku, antastura syai'an, bahwa engkau menutupi sesuatu, ya, lau dhahara linnas, yang jika nampakkan kepada orang, kunta tastahi, ya, maka engkau itu merasa malu, min zuhuri, di antara mereka, lantaran nampaknya sesuatu tersebut, hayaan, dengan malu, yansa min khaufil istiqbah, ya, dari ketakutan dipandang buruk oleh orang. Ya, nah makanya kita diingatkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, ya, agar kita selalu menutupi sesuatu yang jikalau nampak kepada orang, ya, nah maka, ya, jadi merasa malu, ya, lantaran kelihatannya, ya, hayaan yansau, ya, dengan malu, yansa, yang timbul min khaufil istiqbah, dari ketakutannya dipandang buruk oleh orang. Ya, qala ba'dul arifin, la yakunu sufiyu, ya, sufiyan hatta yakuna bihaitsu lautifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabakin, ya, fi suqi mastahya min zuhuri syai'in minhu. Ya, nah berkata sebagian ulama ahli ma'rifah, ya, la yakunu sufiyan, ya, tidak jadi orang ahli tasawuf, ya, seorang sufi, orang sufi itu nggak bakal jadi orang yang tasawuf, hatta yakuna, sehingga adanya, ya, sekiranya lautifa, ya, apa itu lautifa, ya, apa yang makna latifah? Sekiranya dikelilingi, apa itu? Latifah. Apa? Jamal. Apa latifah? Bihaitsu latifah. Ya, sekiranya dikelilingi. Masalah itu. Bihaitsu lautifa bi jami'i ma batinihi, sekiranya dicakup semua isi di dalam hatinya, ala tabaki, sampai di atas, ya, sampai di atasan fisuki, ya, di pasar, mastahya min zuhurin, ya, maka ia tidak akan merasa malu, ya, karena nampaknya sesuatu minhu, ya, di atas hatinya itu. Fa illam takdir, maka jika engkau mampu, antaj'ala sarirataka, menjadikan hatimu, ya, menjadikan, ya, batin atau hati engkau, khairan, itu lebih baik, min alaniyatika, daripada badan zahir kita atau lahir kita, fala aqalla min antastawiya bainahuma, ya, maka tidak lebih sedikit, ya, daripada menyamakan antara keduanya. Fayakunu imtithaluka li amrillah, maka adanya mematuhi engkau kepada perintah Allah, wajtinabuka,
ya, dan menjauhkan engkau kepada larangan Allah, wa ta'zimuka, dan mengagungkan engkau lihurumatihi, kepada apa-apa yang diharamkan, dihormatkan, ya, terhormat di sisi Allah, ya, kepada apa-apa yang terhormat di sisi Allah, ya, wa musara'atuka, ya, dan bergegas-gegas engkau fi mardatihi, di dalam mencari keridhaan Allah, ya, fil khala wal mala ala haddi sawa, ya, di dalam mencari keridhaan Allah di tempat yang sunyi, ya, wal mala, dan di hadapan orang banyak, ala haddin sawa, di atas batas yang sama. Ya, nah jadi nggak dinamakan orang itu sufi atau sufiyah, ya, kalau dia itu, ya, hatta yakuna bihaitsu latifa, ya, sekiranya ya, semua isi dalam hatinya, ya, isi di hatinya disimpan di atas, ya, di atas dia di atas pasar, ya, ya, di atas pasar, fastahya min dhuhuri syai'in. Jadi orang, kalau orang udah tingkatannya seperti ini, ya, orang itu sudah tidak malu lagi, ya, udah nggak malu lagi, ya, untuk menampakkan, ya, orang banyak, ya, dhuhuri syai'in minhu, ya, nampaknya sesuatu, ya, isi hati. Fa illam takdir, maka jika engkau mampu menjadikan hatimu itu khairun, ya, lebih baik daripada badan kita, fala aqal min tastawi, ya, maka tidak lebih sedikit, ya, daripada dan tidak lebih sedikit antusawiya, ya, menyamakan bainahuma, antara keduanya, fayakunu imtisaluka li amrillah, maka, ya, ada mematuhi engkau kepada perintah Allah, wa tinabuka linahyihi, dan menjauhi engkau kepada larangannya, wa ta'zimuka li hurmatihi, ya, dan mengagungkan engkau kepada apa-apa yang terhormat di sisi Allah, ya, wa musara'atuka, dan bergegas-gegas engkau fi mardatihi, di dalam mencari keridhaan, ya. Nah, baik dalam keadaan sunyi, dalam keadaan banyak orang, ya, sama, ya. Jadi orang kalau udah seperti ini, dia ibadah ada orang nggak ada orang sama. Kalau kita kan nggak, kalau ibadah di rumah pakai kaos oblong jadi, ya, tapi kalau ke musola rapi, ya. Nah, ini nggak sama. Kalau orang-orang begini sama, di rumah dia pakai baju koko, di musola pakai baju koko. Ya kalau kita kan nggak, ya, di musola jadi imam lama, suratnya panjang-panjang, di rumah inna ataina. Ya, nah, ini orang yang seperti ini. Kalau orang udah seperti ini, nggak ada, sama aja. Di masjid, di jalanan, di rumah, sama, ya, nggak ada perbedaan, keduanya sama, ya. Yang penting dia, ya, menjunjung tinggi apa yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhi awwalu qadami yadhuha, ya, dan ini adalah langkah pertama, yadhuha, yang, ya, yang wada'uhal abdu fi tariqil ma'rifatil khassah, ya, langkah pertama yang dilangkahkan oleh hamba Allah, tariqal ma'rifatil khassah, di jalan ma'rifat yang khusus, ya. Fa'lam dzalika billahi taufik, maka ketahuilah yang demikian itu, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Wa fa'alna karim arhamar rahimin bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftalana baban ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام
wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.